listening www.bcfm.com. Besi Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Selamat siang pemirsa, Anda kembali mendengarkan Liputan News 107,7 FM BSI Radio, edisi Kamis 16 Juli 2020 yang memberikan berbagai macam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Kami sampaikan terlebih dahulu berita penting pada kali ini. Sejumlah mahasiswa menuntut keringanan biaya kuliah saat pandemi COVID-19. Pemerintah menurunkan bantuan sembako untuk masyarakat terdampak pandemi corona. Di saat pandemi COVID-19, Kemenhub menyatakan tidak akan menaikkan tarif ojek online. Bersepeda kini jadi hobi baru saat pandemi. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah liputan news selengkapnya. Saya Jeffdy Nathanael. Kami mulai berita yang pertama. Ratusan mahasiswa dari salah satu universitas di Bekasi melakukan aksi penyampaian pendapat di halaman kampus. Para mahasiswa menuntut kepada pihak kampus untuk memberikan keringanan uang tunggal kuliah selama pandemi COVID-19 ini. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan rekan saya di lapangan. Silakan Bagus. Baik pemirsa, di mana pada hari Kamis tanggal 13 Juli kemarin ratusan mahasiswa di salah satu universitas di Kota Bekasi melakukan aksi penyampaian pendapat di halaman kampus. Mereka meminta keringanan uang tunggal kuliah UKT selama masa pandemi COVID-19 ini. Sekarang di sebelah saya sudah ada salah satu mahasiswa. Selamat siang, dengan kakak siapa? Dengan kakak Putri. Apa sih poin-poin di aksi penyampaian pendapat ini? Kami sebagai mahasiswa menuntut kepada pihak kampus untuk memotong biaya SPP atau untuk bagi para mahasiswa yang sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Kami juga selaku mahasiswa menuntut kepada pihak kampus untuk memiliki sikap yang transparansi terhadap mahasiswa. Kami juga menuntut pihak kampus untuk memotong biaya semester ganjil atau genap secara general, karena kami sebagai mahasiswa tidak merasakan fasilitas yang tersedia oleh kampus. Apakah pihak kampus sudah bertemu dengan salah satu perwakilan dari mahasiswa? Ya sudah, namun kami sebagai mahasiswa merasa kecewa karena tuntutan kami tidak disetujui oleh pihak kampus. Berapa persen pembebasan biaya kuliah selama masa pandemi ini? Tergantung Mas, untuk orang yang mampu hanya dikenakan potongan harga 200.000, begitu pula untuk yang kurang mampu hanya dikenakan potongan harga 40%. Baik, terima kasih. Berikut berita yang bisa saya sampaikan. Saya Bagus Suraputra, kembali ke studio. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia dan Kemendagri menyetujui rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam kondisi bencana non-alam. Rancangan itu telah dipaparkan KPU saat melakukan sidang dengan pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di Gedung Nusantara II yang turut menghadirkan Badan Pengawas Pemilu. Ketua KPU juga sudah melakukan penyusunan protokol kesehatan pada Pilkada serentak 2020 ini. Kali ini saya sudah terhubung dengan rekan saya, Riyadus. Silakan Riyadus. Baik pemirsa, dengan diadakannya Pilkada serentak 2020,
Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman menyatakan pihaknya telah menyusun rencana teknis protokol kesehatan virus corona atau COVID-19 pada 9 Desember mendatang. Arief juga mengatakan proses pemungutan suara tak akan beda jauh dengan pilkada pada tahun sebelumnya. Sekarang di sebelah saya sudah ada Bapak RW dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Budi. Baik, apa Bapak setuju dengan diadakannya pilkada serentak 2020 di saat pandemi seperti ini? Ya, tentu saja. Ya, asal ada protokol kesehatan termasuk pemungutan suara. KPU harus merancang pembangunan TPS lebih besar lagi sehingga jarak lebih terukur dan tidak sempit. Tapi tentu setiap kebijakan disesuaikan untuk buat pilkada terjaga kualitasnya, punya konsekuensi anggaran, konsekuensi perubahan aturan. Apa saja yang harus diadakan warga untuk bisa mengikuti pilkada serentak 2020 ini? Tentu warga harus menyiapkan diri tidak dalam keadaan sakit dan harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan yang pasti kalau hadir di TPS tidak ada kendala atau potensi besar menular COVID-19. Apa harus ada penjagaan ketat saat pilkada serentak untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini? Kalau penjagaan itu pasti ya, agar virus COVID-19 ini tidak melebar luas. Maka kita butuhkan adalah SOP, semacam aturan tambahan terhadap jajaran pengawas. Dan kita merekomendasikan ke jajaran petugas KPU, para petugas TPS nanti juga dilengkapi dengan APBD dan sesuai sama rapid test. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Berikut laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Banyaknya masyarakat yang cukup resah dengan kebijakan pemerintah yang membebaskan para tahanan akibat pandemi COVID-19 ini. Lalu, apakah efektif program ini bagi masyarakat? Lalu kita sudah terhubung kepada reporter kita, Abdan Karim. Semenjak diberlakukannya pembebasan tahanan oleh Yasona Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, karena COVID-19, tingkat kriminalitas meningkat dalam hitungan hari. Banyaknya masyarakat yang resah dan juga naas terkena dampak dari kebijakan tersebut. Andrian, seorang pekerja, menjadi korban. Ia mengakui perbedaan atas sebelum dan sesudah diberlakukannya pembebasan tahanan. Ya, baik permisa, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Andrian. Mas Andrian, Mas mengaku bahwa Mas terkena dampak atas apa yang pemerintah tetapkan. Lantas dampak apa yang terjadi dengan Mas? Ya, baik Mas. Jadi gini Mas, saya kan pekerja malam nih Mas ya, di shift malam. Jadi saya sering pulang subuh nih Mas. Yang saya sering lalui itu jalan di Cut Mutia atau jalan Raya Narogong, tapi saya lebih sering di jalan Raya Narogong karena menghindari kemacetan Mas. Nah, karena semenjak diterapkannya tahanan untuk dibebaskan, saya hampir kena begal Mas di jalan Raya Narogong. Walaupun lumayan sepi sih, nggak begitu sepi banget. Saya nyari sekali untuk dibegal Mas, tapi untungnya saya berhasil lolos dan selamat Mas. Mas Andrian masih ingat kejadiannya tepatnya pukul berapa? Kira-kira kejadian tersebut terjadi pada pukul setengah 12 atau setengah 1-an lah, kisaran jam segitu, karena saya nggak lihat jam waktu itu. Baik Mas Andrian, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya kondisi sekitar kita lebih aman lagi. Berikut berita yang bisa saya sampaikan. Saya Abdan Karim, kembali ke studio. Merabaknya angka curanmor di Bekasi semakin meningkat.
Kapolres Bekasi Kota membuat himbauan kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter kita, Abdan Karim. Meningkatnya angka curanmor di Bekasi sejak 2019 akhir sampai saat ini membuat masyarakat resah. Tercatat oleh Polda Metro Bekasi Kota sebanyak 154 kasus curanmor sejak setengah tahun terakhir ini. Kapolresto Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto membuat himbauan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat agar lebih waspada dan mengunci ganda kendaraannya. Afif Setioko mengaku menjadi korban curanmor di rumahnya sendiri di Jalan Gugus Depan Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi Kota pada 28 Juni 2020 pukul 21.45 waktu Indonesia bagian Barat saat dia baru saja pulang bekerja. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Mas Afif selaku korban curanmor. Selamat sore Mas Afif, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya sesaat sebelum dan sesudah Anda kehilangan kendaraan bermotor Anda? Ya, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif Setioko. Jadi saya tuh ceritanya tuh kan, jadi saya tuh baru pulang kerja Mas, tapi motornya tuh nggak saya masukin ke dalam, soalnya kan masih sekitar jam 9-an kan. Jadi jam 9-an tuh kan masih aman tuh ya, jadi saya nyantai-nyantai dulu lah di teras rumah. Nah pas itu saya bikin kopi. Pas udah bikin kopi, motornya udah nggak ada Mas. Ya udah, ya namanya motor hilang kan panik. Terus ya udah saya langsung lapor ke RT sama RW. Terus pas pagi harinya baru saya laporan ke Polres Mas. Dan sejauh ini apakah sudah ada perkembangan sejak Anda melapor? Belum ada hasil apa-apa sih Mas, tapi pihak kepolisian sedang berusaha menyelidiki. Lalu apa pesan Anda kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang mempunyai kendaraan bermotor? Pesan saya ya lebih was-was aja lah. Kalau bisa bawa kunci ganda buat kendaraan dimanapun dan kapanpun, tetap waspada. Baik Mas Afif, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa lebih waspada terhadap sekitar kita dan semoga tidak ada lagi kasus-kasus curanmor lainnya. Berikut berita yang bisa saya sampaikan. Saya Abdan Karim, kembali ke studio. Di saat merebaknya wabah COVID-19 ini, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya dan penurunan perekonomian yang cukup melesat. Pemerintah dengan Menteri Sosialnya menurunkan bantuan sembako terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Langsung saja kita sudah terhubung dengan rekan kami di lapangan. Silakan Bagus. Virus corona memberikan banyak dampak pada warga, terutama bagi warga yang tak mampu dan bagi para pekerja yang terkena PHK atau pengurangan karyawan. Pemerintah memberikan bantuan sosial atau bansos agar meringankan beban warga yang terdampak COVID-19 ini. Menteri Sosial Juliari Batubara meminta kepada pemerintah daerah untuk membuka data penerima manfaat secara transparan. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga penerima bantuan sosial. Dengan Bapak siapa? Bapak Iwan. Oke Pak Iwan, sejauh ini sudah apa saja bantuan sosial yang diterima oleh Bapak? Untuk saat ini saya sudah menerima bantuan sosial dari pemerintah berupa sembako atau uang tunai. Bantuan sosial ini juga diberi dalam 3 tahap. Untuk sembako, kami mendapatkan beras, minyak, gula, dan mie instan. Dan juga uang tunai juga dapat sebesar 600.000 untuk tahap pertama. Dan untuk tahap selanjutnya saya juga belum tahu berapa yang akan diberikan selanjutnya.
Saya juga mendapatkan diskon tarif listrik untuk 3 bulan ke depan dari pemerintah. Apakah bantuan sosial dari pemerintah ini sangat membantu? Sangat-sangat jelas membantu sekali, karena kan lagi pandemi kayak gini. Keluar rumah saja susah atau takut, ditambah lagi saya kena PHK atau pengurangan karyawan. Dengan bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya dan keluarga, khususnya bagi warga-warga yang ada di sekitar yang mengalami hal serupa seperti saya. Semoga saja ya pandemi ini cepat selesai dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa lainnya. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya Bagus, kembali ke studio. Masih banyak berita yang bisa saya sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di Liputan News. Coronavirus disease telah menularkan lebih dari 500.000 orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan 1.200 lebih orang yang terpapar. Masyarakat diminta untuk tetap di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Bagaimana cara corona menular? WHO mengatakan, cara penyebaran virus corona melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung ataupun mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk, juga dari benda-benda yang terkontaminasi seperti besi dan uang kertas maupun logam. Sekarang, bagaimana cara mencegah agar kita tidak terinfeksi virus corona? Adalah dengan cara meminum vitamin untuk kekebalan sistem imun diri kita, hindari keramaian, dan jangan panik. Bagaimana kalau kita terpaksa harus keluar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari kita? Adalah dengan sebelum keluar pakailah masker, cuci tangan kita dengan sabun atau pakai hand sanitizer sebelum menyentuh apapun. Social distancing juga perlu dilakukan tentunya, dengan cara menjaga jarak dari orang lain sekitar 1 hingga 2 meter. Dan dari sekarang, marilah kita bersama-sama untuk melawan penyebaran virus corona dengan di rumah aja yuk. You're listening www.bcfm.com. BC Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Kembali lagi bersama saya di Liputan News. Penerapan fase new normal mulai dijalankan oleh pemerintah. Hal ini juga disambut oleh para pemilik kafe dengan menerapkan batasan yang dianjurkan pemerintah untuk fasilitas umum. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah kesiapan para pemilik kafe, langsung saja kita sudah terhubung dengan rekan kami di lapangan. Silakan Bagus. Terima kasih Jepdi. Menjelang diberlakukannya fase new normal, pemerintah menerapkan protokol yang wajib diterapkan bagi sebagian kafe dan pusat-pusat perbelanjaan demi memutusnya penyebaran mata rantai virus corona. Oke baik, saat ini saya sedang berada di kafe yang berlokasikan di Jalan Duta Blupat Barat. Di samping saya sudah bergabung bersama saya pemilik salah satu kafe yang menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Puji. Oke Mbak Puji, sejauh ini protokol apa saja yang sudah diterapkan di kafe ini? Ya, untuk pengunjung seperti yang telah diterapkan oleh pemerintah, sebelum memasuki kafe, pengunjung wajib menggunakan masker dan mencuci tangan atau serta dicek suhu badan. Begitupun juga di dalam kafe, pengunjung wajib berjaga jarak. Selain itu, di kasir atau tempat pembayaran kita juga menyiapkan tirai plastik untuk pembatas antara penjual dan pembeli agar lebih aman saat melakukan pembayaran. Baik Mbak, untuk jam operasional saat pandemi ini buka seperti biasa atau ada jam-jam khusus yang diberikan oleh pemerintah?
Ya, kalau untuk jam operasional kita buka setiap hari, namun setelah diberlakukan new normal ini kita mengalami perubahan. Yang tadi kita buka jam 10 pagi dan tutup jam 10 malam, kini kami buka lebih siang jam 11 dan tutup jam 9 malam. Baik Mbak, terima kasih atas informasinya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke JFD di studio. Di saat pandemi COVID-19, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Budi Setiadi menyatakan tidak ada rencana menaikkan tarif ojek online. Lalu bagaimanakah keadaan para driver ojek online? Langsung saja kita sudah terhubung dengan rekan kami di lapangan. Silakan Riyadus. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di Jalan Ujung Harapan, Kabupaten Bekasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Budi Setiadi menyatakan pihaknya belum ada rencana menaikkan tarif ojek online di tengah pandemik virus corona. Budi juga mengaku sering berkomunikasi dengan perusahaan ojek online dan menilai kenaikan tarif belum perlu dilakukan saat ini. Di sebelah saya sekarang sudah ada Bapak ojek online. Selamat siang Pak. Ya, siang. Bapak apakah setuju dengan pernyataan Kemenhub soal tidak ada kenaikan tarif di saat pandemi COVID-19 ini? Kalau dibilang tidak setuju ya, karena untuk kebutuhan di rumah, kebutuhan dapur, anak sekolah juga butuh kan, apalagi sekarang anak sekolah mau masuk sekolah butuh biaya. Ditambah lagi istri juga kan di rumah kasih duit juga. Kalau boleh tahu berapa persen penurunan pendapatan di saat pandemi COVID-19 ini? Lumayan penurunannya sekitar 50-60%. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Berikut laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Berita selanjutnya. Pada saat COVID-19 ini, sejumlah kafe dan restoran mengalami penurunan pengunjung yang begitu signifikan. Lalu bagaimanakah pemilik kafe menanggapi hal ini? Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami, Riyadus. Silakan Riyadus. Baik pemirsa, merebaknya COVID-19 di Indonesia akhir-akhir sangat memukul berbagai sektor industri di Kota Bekasi. Pasalnya hal ini mempengaruhi tren kunjungan masyarakat ke tempat-tempat umum seperti mal dan kafe restoran. Pemerintah Kota Bekasi mencatat adanya penurunan tingkat kunjungan kafe dan restoran, dan juga penurunan ini sudah terlihat sejak 14 Maret. Pemerintah Kota Bekasi juga mengungkap akibat COVID-19 ini berbagai bahan baku industri ke kafe dan restoran juga tempat ganggu lantaran harganya menjadi makin mahal. Sekarang saya sudah berada di salah satu kafe di Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Duta Harapan, Kota Bekasi. Dan sekarang saya sudah bersama pemilik kafe dengan Bapak siapa? Bapak Ajis. Baik, apakah di sini terjadi penurunan pengunjung? Iya, pada awal di saat masa PSBB, kami mengalami penurunan pengunjung yang cukup signifikan, bisa sekitaran 60% sampai 70%. Lalu di saat masa new normal saat ini mulai ada peningkatan pengunjung walaupun masih tidak terlalu signifikan. Berapa persen pendapatan di saat pandemi COVID-19 ini? Terjadi penurunan menjadi 60% pendapatannya. Apa pada saat PSBB kemarin kafe ini sempat buka atau tutup? Kafe kami tetap buka, namun jam operasionalnya kami ubah menjadi dari jam 11 siang tutup jam 9 malam. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Berikut berita yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Bermain game masih menjadi pilihan utama untuk melakukan rutinitas
di tengah masa COVID-19 ini. Apalagi di saat pandemik ini kita dilarang untuk bertemu dengan orang banyak. Lalu, apa sih game favorit dari kebanyakan orang? Dan kami sudah terhubung dengan reporter di lapangan. Silakan Riyadus. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, bermain game bisa menjadi keseruan tersendiri bagi para gamers. Karena hal ini juga bisa melepas penat, terutama di saat mengisi waktu luang selama pandemik COVID-19 ini. Apalagi di saat physical distancing seperti ini, kita dituntut untuk tidak bertemu orang dulu, guna menekan pertumbuhan virus corona yang semakin hari kian tinggi. Lalu apa saja sih game yang saat ini sedang disukai oleh masyarakat luas? Di sebelah saya sudah ada seorang anak muda. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Farah. Baik, menurut Mbak game apa saja sih yang cocok dimainkan saat pandemik seperti ini? Menurut saya game yang paling cocok dimainkan saat pandemi seperti ini yaitu game yang bisa dimainkan bersama dengan teman-teman, karena di saat seperti ini kita merasa sedikit kesepian, dan jika kita bermain game online bersama teman-teman, saya rasa akan banyak menghilangkan rasa bosan. Lalu apa game favorit dari Mbak? Ya, saya menyukai game yang bergenre petualangan seperti Temple Run, Mobile Legends, PUBG, dan banyak lainnya. Dan biasanya berapa lama Mbak memainkan game tersebut? Waduh, tergantung Mas. Biasanya sih saya sehari bisa 6 jaman Mas. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Berikut laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Ya, bersepeda. Bersepeda telah menjadi tren baru di kalangan masyarakat. Selain bersepeda dapat menyehatkan tubuh, bersepeda juga menjadi salah satu olahraga yang ramah lingkungan dan pastinya cukup terjangkau. Kalau begitu, langsung saja kita sudah terhubung dengan rekan kami di lapangan. Silakan Nael. Baik pemirsa, saat ini bersepeda tengah menjadi primadona di masyarakat. Mereka mencari aktivitas aman di luar rumah sambil berolahraga. Pandemi membuat masyarakat memilih olahraga yang dilakukan sendiri tanpa bosan. Dan bersepeda adalah solusinya. Bersepeda memang sangat baik karena bersepeda dapat membuat badan menjadi sehat sehingga imunitas meningkat. Dan bersepeda juga memiliki budget yang tidak terlalu mahal sehingga sangat cocok bagi masyarakat di kalangan luas. Dan saat ini saya sedang dengan masyarakat yang sedang berolahraga menggunakan sepeda. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Mas Raditya. Baik Mas Raditya, kalau boleh tahu nih Mas, sudah sejak kapan Mas memulai aktivitas bersepeda ini? Sebenarnya saya sih bersepeda sudah lama. Sebelum ada pandemi ini juga saya sudah bersepeda. Namun adanya corona beberapa bulan kemarin itu sehingga membuat saya untuk bersepeda pun sudah tidak bisa. Jadi kan untuk olahraga jadi sudah tidak bisa. Nah, sekarang kan sepeda lagi ngetren lagi nih setelah pandemi di new normal ini. Saya memutuskan untuk bersepeda lagi. Lalu kenapa Mas lebih memilih bersepeda nih? Menurut saya sih sepeda kan lebih praktis aja ya. Karena juga untuk olahraga lain kan sekarang tidak boleh untuk berdekatan kayak lari, jogging atau gimana, lebih baik untuk bersepeda gitu. Ya. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Berikut laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Demikianlah rangkaian berita yang telah kami sampaikan pada edisi kali ini. Saya Jeffrey Nathanael mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. You're listening www.bcfm.com. BC Radio, curiakan harimu.
Besi Radio, ceriakan harimu.